Nah, mohon izin Pak Arief dan juga Pak Irfan, kita akan mulai saja karena pastinya kita senang ya Pak ya kalau justru pertanyaannya masuk nih dari rekan-rekan para calon mahasiswa ITB. Ini ada pertanyaan pertama dari SMA Lab School Cirende, Tangerang Selatan, Banten. Ini ada pertanyaan bahwa sekolah kami baru 2 angkatan dan baru saja mendapatkan akreditasi A sehingga eligible 40% untuk jalur SNBP. Pertanyaannya, apakah sekolah kami yang masih baru dan belum punya alumni ITB, siswanya memiliki peluang di jalur SNBP? Silakan mungkin Pak Arief atau Pak Irfan. Ya, saya jawab secara singkat saja. Silakan Pak. Prinsipnya, pada prinsipnya siswa dari sekolah Lab School ini punya kesempatan. Yang paling penting datanya adalah tadi sudah ada 2 angkatan. Jadi maaf, ini 2 angkatan itu 2 angkatan lulus atau 2 angkatan? Mungkin baru 2 angkatan sekolah ya. Jadi belum lulus, belum memiliki lulus. Alumni. Oke. Ya, ini memang agak repot. Kalau ini agak repot ya Pak Irfan. Karena memang kami ada mekanisme di mana kami membutuhkan ranking dari SMA ya dari hasil UTBK. Sementara jawab saya seperti itu dulu. Jadi memang karena masih 2 angkatan, jadi kami belum tahu. Kalau sudah ada 2 lulusan, mungkin kami bisa menjawab lebih baik. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan kembali ya, Bapak Ibu yang bertanya. Silakan, apakah ini 2 angkatan lulus atau 2 angkatan masuk? Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, kami akan fasilitasi kembali. Prinsipnya kalau ada 2 angkatan lulus, peluangnya ada. Aman ya, Pak ya. Bisa untuk mendaftar ke ITB. Oke, kita akan lanjut pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini dari Diva. Untuk FITB, apa saja yang menjadi penilaian di jalur SNBP? Dan apakah ada peluang lolos FITB jika di fakultas tersebut belum ada alumni? Silahkan. Ya baik, jadi kalau SNBP tahun ini memang pemerintah juga ikut mengatur cara penilaiannya. Prinsipnya sebenarnya ini sudah dipraktekkan oleh ITB sejak dulu begitu ya. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak ada penilaian khusus terhadap mata pelajaran-pelajaran khusus begitu. Karena kami menganggap semua mata pelajaran itu penting gitu. Nah, di aturan yang sekarang dibuat oleh pemerintah, nilai rata-rata seluruh mata pelajaran itu punya porsi 50%. Jadi itu yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Itu seperti itu. Nah, kalau masalah peluang, kalau belum ada alumninya, sebenarnya prinsipnya tidak ada masalah. Tadi saya katakan yang penting sudah pernah punya alumni dan sudah pernah ikut UTBK, maka SMA tersebut punya peluang untuk alumninya punya peluang untuk masuk ke ITB melalui SNBP. Itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Arief. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Depi Ananda, Seman 1 Ciasem. Selamat siang. Ini pertanyaan singkat terkait proses TPB itu berapa tahun? Seperti apa ya Pak? Wah, ini seru ya. Pak Irfan ya. Silakan Pak. Ya, TPB itu 1 tahun, 2 semester. Di ITB itu 2 semester. Jadi tahun pertama kami menyebutnya sebagai tahap pertama bersama. Nah itu seluruh mahasiswa ITB, terutama yang sains dan engineering, itu mata kuliahnya sama, hampir semuanya sama, yaitu matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, lalu kemudian ada pengetahuan tentang rekayasa desain, pengetahuan dari fakultas masing-masing, ya pengenalan komputer dan seterusnya. Jadi itu perkuliahannya normal seperti perkuliahan biasa DEPI ya. Jadi perkuliahannya perkuliahan normal, hanya TPB itu bedanya yaitu tadi mata kuliah hampir seluruhnya itu sama. Mungkin yang berbeda itu teman-teman di FSRD dan agak sedikit berbeda juga itu dengan yang di SBM. Tapi yang Science Engineering kurang lebih sama. Mungkin anekdotnya kalau di antara mahasiswa ITB itu adalah menyatakan TPB itu adalah SMA kelas 4 gitu ya. Zaman dulu gitu, semuanya SMA kelas 4, tapi sebenarnya beda, jangan ya? Jadi beda. Jadi kami sebenarnya ingin meyakinkan bahwa pondasinya itu kuat pada saat nanti supaya adik-adik atau mahasiswa tingkat 1 sudah masuk ke prodi masing-masing dan pondasinya kuat dan sama lah kira-kira begitu.
Ya. Jadi pada saat TPB juga tentunya pengenalan terkait kampus ya Pak betul, ya. Betul. Pengenalan dengan teman-teman mahasiswa yang ya, lain dari program studi yang lain. Betul. Justru biasanya di TPB ini menjadi salah satu poin yang paling berkesan. Betul, ya, Pak, bondingnya paling kuat. Jadi saya ingat tahun pertama bersama itu justru memang betul sih katakan Mbak Ajeng tadi, kami itu bisa saling kenal begitu. Bahkan kalau saya dulu kebetulan ada kelas yang digabung dengan, kalau dulu masih jurusan ya, jadi kalau saya ada teknik mesin dan teknik elektro itu jadi satu itu, kuliahnya bareng gitu. Dan ruang kuliah yang digunakan itu rata-rata ruang kuliah umum. Ruang kuliah umum itu artinya semua program studi menggunakan. Jadi kalau kami keluar itu ketemu dengan yang lain dan seterusnya dan ngobrol. Nanti ada TPB, games, ada macam-macam lah acaranya gitu. Iya. Dulu tuh soalnya suka ada olahraga bersama juga ya Pak? Betul, itu TPB Games. Itu dia. Jadi seru banget sebetulnya proses TPB. Dan mungkin menambahkan ITB ini adalah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan mata kuliah olahraga sebagai mata kuliah wajib. Betul. Itu dia. Iya, betul. Kalau mau ikut lari boleh ikut saya nanti lari. Tuh Pak Arif juara. Pak Arif ya. Jadi betul-betul mensana and corpore sano. Ya, tapi hari ini saya nggak pakai sepatu rally ya. Iya, biasanya Pak Arif. Sama-sama libur ya Pak ya, sama yang di rumah ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Indrajit dari SMKS Mutiara Bandung. Kak atau Pak, wah betul ya, ini Kak Arif dan juga Kak Ivan senang ya Pak ya? Muda. Iya. Nah ini katanya memang saya pemuda, saya pemuda yang ingin masuk SBM ITB. Nah pertanyaannya, apakah jalur SNBT memiliki nilai minimal UTBK tahun kemarin untuk ke SBM ITB? Jika ada, saya ingin tahu agar bisa menjadi tolak ukur dan passion untuk meningkatkan diri, katanya seperti itu. Baik, untuk yang SNBT, jadi kami memang tidak pernah mempublikasikan nilai minimal. Sebenarnya itu kesepakatan seluruh PTN, karena itu bisa menjadi informasi yang salah gitu ya. Jadi kan kita juga mengetahui level ujian atau soal itu tidak mungkin sama setiap tahun. Jadi artinya ya kalau kita menggunakan referensi yang salah nanti kejeblos gitu kan ya, jadi harus hati-hati. Jadi itu seluruh perguruan tinggi negeri itu memang tidak pernah mempublikasikan secara umum nilai UTBK-nya, itu yang pertama. Jadi prinsipnya kalau saya mengatakan begini, usaha yang terbaik gitu ya, kemudian artinya belajar dengan keras, kemudian konsisten, lalu kemudian ya jangan lupa berdoa begitu ya, kalau sudah terakhir, tapi ya jangan belum berdoa dulu, nanti nggak pernah belajar gitu ya, tapi prinsipnya adalah usahakan yang terbaik. Kami tidak pernah mau mengatakan berapa nilai minimalnya, karena sekali lagi, karena itu nanti tergantung, yang pertama adalah tadi level soalnya, jadi kan setiap tahun itu akan berbeda. Yang kedua adalah persaingan. Nah nanti waktu masuk ke sana kan kalau ini ketahuan rendah gitu ya, kemudian semua masuk ke sana, ya itu kan otomatis akan jadi tinggi. Jadi kami tidak ingin misleading lah gitu ya. Jadi saya lebih mengusulkan mari kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik gitu. Jadi yang pasti mempersiapkan diri dulu, cari informasinya secara lengkap gitu ya, mendaftar sesuai periode pendaftaran, dan insya Allah ya dengan restu ayah mama, insya Allah masuk ITB ya Pak ya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bahtiar dari SMA 12 Bandung. Oke, wah ini terkait Capman. Ini berarti sudah ada extra miles, bukan cuma mencari informasi dari admission.itb tapi sudah mencari Capman. Wah luar biasa ya. Pada keputusan Menteri nomor 345 tahun 2022 ini disebutkan mata pelajaran pendukung paling banyak 2 mata pelajaran. Tapi di PDF materi tentang bincang guru atau persiapan berkuliah di ITB, wah ini Pak dibahas loh Pak. Bagian program studi dan mata pelajaran pendukung di tabelnya untuk SMA atau MA IPA, selain mapel pendukung ada mapel lain yang diperlukan. Itu bagaimana ya Kak Arif dan juga Kak Irfan? Oke, silakan. Saya jawab. Ini mungkin Pak Bahtiar ini guru nih kayaknya. Kalau Pak Bahtiar mohon izin ya Pak, karena pasti mengikuti sesinya ya Pak. Iya betul. Jadi begini, saya mungkin supaya tidak salah paham. Yang kami sampaikan di open house waktu itu, dan juga hari ini tadi saya sampaikan juga contohnya, dan juga bisa di-download kembali di Linktree yang kami berikan,
itu adalah mata pelajaran yang memang sebaiknya dimiliki oleh siswa jika ingin masuk suatu prodi tertentu, bukan seleksi. Nah, jadi Pak Bahtiar ini masih mixing, masih nyampur antara seleksi dengan apa yang harus dipersiapkan. Gitu. Jadi yang kami sampaikan itu adalah mata pelajaran apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh siswa untuk masuk program studi di ITB. Jadi itu proses selama di SMA. Tidak ada terkait dengan proses seleksi, gitu ya. Jadi mohon dibedakan. Ini informasi tidak ada terkait dengan seleksi. Nah, jadi kalau di dalam Capman ada 2 mapel, itu beda lagi. Tidak ada hubungannya dengan PDF kami, begitu ya. Nah, itu kami akan proses terpisah, jadi tidak ada supaya jangan campur aduk, gitu aja. Gitu. Iya, jadi pada intinya mempersiapkan bekal ya Pak betul, ya. Betul. Kalau udah seleksi nanti pasti tentunya akan berbeda lagi gitu ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Ini karena tentunya pertanyaan terus masuk ya Bapak. Jadi tentunya ini juga para calon mahasiswa sangat antusias nih. Oke, ini dari Kak Ahmad atau Mas Ahmad atau Pak Ahmad dari Pak Ahmad Hilmi Syarifuddin dari SMA Negeri 19 Surabaya. Halo Surabaya, selamat siang. Salam dari Bandung. Oke, izin bertanya, bagaimana mekanisme perankingan atau pemilihan mahasiswa baru SNBP di ITB? Ini menarik juga ya, mengingat standar nilai tiap sekolah berbeda-beda. Bisa jadi di sekolah A nilai tertinggi adalah 92 misalnya, namun di sekolah B hanya 85. Lalu ini mungkin pertanyaan lanjutan juga, apakah alumni juga berperan penting dalam proses pemilihan mahasiswa baru? Siap, terima kasih. Silahkan mungkin Pak. Saja Pak Irfan ya. Oh Pak Irfan. Prinsipnya begini, karena ini kan soal urusan dapur ya gitu. Kalau resep itu yang pegang itu kokinya gitu ya. Jadi tentu kami kan tidak bisa membagikan semuanya informasinya kepada publik begitu. Kalau bahan dasarnya sudah diberitahu, rapor gitu ya, ranking itu penting gitu ya. Kemudian sudah pernah punya alumni yang mengikuti UTBK, itu juga kami butuhkan gitu ya. Tapi bagaimana kami ngolah, kalau masak nasi goreng itu nasinya berapa banyak, cabenya berapa, kemudian bawangnya berapa, itu urusannya dapur kami lah gitu ya. Tapi prinsipnya hal-hal yang tadi Bapak sampaikan itu kami sudah memperhatikan. Jadi tidak perlu khawatir, kalau di sana kan kalau sama saya tuh pelit banget tuh gitu ya. 85, kalau di sana kan bisa 100 gitu-gitu gimana? ITB sudah punya mekanisme bagaimana kami bisa mendiferensiasi, membedakan antara yang penilaian tadi begitu ya. Jadi itu bagian yang sudah kami lakukan. Nah, alumni prinsipnya begini, alumni dimanapun itu penting, nggak hanya di penerimaan mahasiswa baru, setelah bekerja pun kan juga penting juga ya Bu ya. Jadi Mbak Ajeng kan juga bisa lihat itu kalau alumninya punya prestasi yang baik di suatu instansi, ya nanti instansinya akan seneng, ya pasti akan nerimanya lebih banyak. Nah, kira-kira analoginya gitulah. Gitu. Oke. Pak Irfan ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup, saya rasa cukup. Ini menarik juga ya, karena tentunya kalau tadi banyak sekali ya Pak ya, ibaratnya poin-poin yang sebetulnya mungkin menjadi concern bersama gitu ya, pada saat nanti mendaftar ke ITB. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu dari Muhammad Didan dari SMA N2 Cianjur, wah luar biasa. Oke, kalau FTI, nilai apa saja yang diperhitungkan dan untuk penentuan prodinya bagaimana? Nah tadi mungkin sebetulnya sudah dibahas sekilas ya oleh Pak Irfan ya. Pak Irfan silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk kalau seleksi nih ya, untuk seleksi ya seperti tadi sudah disampaikan Pak Arief, ITB selalu menganggap semua mata pelajaran yang dipelajari siswa di SMA adalah penting. Kenapa? Karena tidak ada satu bidang ilmu pun bisa berdiri sendiri gitu ya, tanpa ada bidang ilmu lain. Jadi ITB memperhitungkan semua nilai, ya apalagi tadi ada Capman ya di mana untuk pelaksanaan SNBP sudah ada arahan dari pemerintah di mana semua nilai rapot itu harus diperhitungkan dan bahkan bobotnya itu sampai 50% ya. Baik, demikian. Nah kemudian terkait penentuan prodi, nah untuk penentuan program studi, FTI ini ada 3 rumpun atau ada 3 lokasi ya, ada 3 lokasi yaitu yang pertama ada di Ganesha, ini memiliki program studi
teknik kimia, teknik fisika, teknik industri, dan manajemen rekayasa. Program studinya berbeda dengan FTI yang ada di Jatinangor. Kalau di Jatinangor ada teknik pangan dan teknik biomedis dan kemurgi. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya, bioenergi dan kemurgi. Mohon maaf. Nah, untuk Cirebon ada satu program studi yaitu teknik industri. Nah, yang teknik industri Cirebon ini kelas paralel dengan teknik industri yang ada di Ganesha, ya. Nah, Anda bisa memilih nih salah satu program studi yang mana yang Anda ingin ikuti. Bila Anda misalnya ikut SNBP, program studi di FTI yang ada di Ganesha ada yang ditawarkan melalui program peminatan. Apa saja nanti bisa dilihat di website ya, saya juga kurang hafal nih. Tapi bisa diikuti lewat peminatan ya. Jadi Anda nanti memilih FTI Ganesha kalau ingin memilih program studi yang ada di Ganesha, atau memilih FTI yang Jatinangor kalau pengennya misalnya ke teknik pangan ya. Silakan pilih ke demikian ya. Nah, silakan nanti setelah misalnya diterima di fakultas, misalnya diterima di FTI Jatinangor nih gitu, Anda bisa memilih lagi apakah ingin ke teknik pangan atau ke teknik bioenergi dan kemurgi. Kapan pemilihannya? Selama pelaksanaan TPB akan ada 3 kali kuesioner ya Pak Arief ya. Nah, Anda bisa memilih, kemudian dari berdasarkan pilihan tersebut dan dari hasil perkuliahan Anda tahun pertama, ITB akan menentukan Anda nanti di tahun kedua ditempatkan di program studi yang mana. Mungkin demikian ya, saya rasa sudah cukup. Iya, jadi tentunya tadi juga sudah disampaikan, jangan sampai salah pilih lokasi juga ya Pak. Betul ya. sekali. Nah, itu dia. Karena kalau misalnya Anda milih ke Cirebon nih gitu ya, Anda cuma punya pilihan teknik industri aja, nggak bisa milih teknik fisika atau teknik kimia gitu ya. Betul. Terima kasih Kak Irfan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Java. Apakah untuk FMIPA IPA ada tes khusus di SNBP atau juga mandiri begitu ya? Apakah ada requirement khusus untuk FMIPA IPA dan bagaimanakah batas mahasiswa untuk ini? Nah, oke, silahkan mungkin. Ya, ini tadi sudah disampaikan sebenarnya SNBP tidak ada tes ya. Jadi itu semua berbasis Ya, ini mungkin ini SNBP ya. Kalau SNBP nggak ada tes Pak. Enggak berbasis kebalik ya, SMBP. Iya, ini sepertinya kalau NPB ya. SNBP tidak ada tes. SNBP. Jadi tidak ada tes sama sekali. Jadi semua berbasis nilai rapor dan portofolio. Nah, kalau di Mandiri nanti memang akan ada tes rencananya. Tesnya tidak terlalu sulit dan nanti akan kita umumkan topiknya apa namanya yang akan kita ujikan. Nah, apakah ada requirement khusus untuk FMIPA IPA? Sebenarnya requirement-nya sama, general seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Secara umum memang kami mengharapkan siswa itu kalau memang menginginkan ke FMIPA IPA, maka sudah punya tadi mengikuti mata pelajaran-pelajaran yang memang bisa mendukung ke sana gitu ya. Jadi kalau kita mau ke FMIPA IPA tentu akan sangat baik kalau sudah pernah mengambil mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, itu tentu hal yang sangat mendukung pada saat nanti kuliah di IPA. Kalau batas ini nampaknya tadi sudah saya sampaikan, kita tidak pernah menyampaikan sebenarnya batas paling bawahnya berapa sih begitu ya, itu karena itu informasi yang mungkin justru malah bisa misleading tadi, betul gitu. Oke, siap. Kita akan melanjutkan lagi. Ini ada dari Rian Adrian dari SMK Penerbangan Teknoterapan Makassar. Apakah akan mendaftar ke FTMD? Ini ada pertanyaan, apakah ITB menerima siswa SMK dalam penerimaan mahasiswa baru? Silahkan. Ya, sekarang SMA itu tidak dibatasi. Jadi kalau di yang terbaru ya Pak Irfan ya, sudah tidak ada pembatasan SMK, kalau SMA, kemudian bahkan IPA IPS juga tidak ada. Jadi kalau ada siswa misalnya ini tanda kutip nekat gitu ya, IPS lalu kemudian mendaftar ke ITB ke FTMD begitu, itu sebenarnya secara prinsip bisa. Secara prinsip ya Bapak Ibu ya, jadi mohon itu diperhatikan, tapi tentu kita harus hati-hati karena tadi saya sampaikan di awal, kita siswa itu harus disiapkan modal dasarnya, kebutuhan pengetahuan dasar itu penting. Jadi jangan sampai nanti salah. Nah, jadi prinsipnya begitu. Nah, kalau untuk yang SMK ini tentu
kami persilahkan untuk mendaftar. Namun kesesuaian kurikulum dari SMK dengan ITB itu juga akan menjadi perhatian kami ya. Jadi karena SMK ini kan sangat variatif sekali begitu ya. Jadi dan mata pelajaran yang diambil juga sangat variatif sekali. Nah, tentu ini kami akan juga punya keterbatasan. Begitu. Itu jawaban kami sementara ini. Oke, silahkan Rian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh ya bertanya kembali. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari Asyafina Diota dari Lab School Jakarta. Izin bertanya terkait kelas internasional. Nah, ini mungkin kita kasih teaser sedikit ya. Karena tentunya nanti akan ada sesi tersendiri, betul ya? Betul. Oke. Nah, pertanyaannya terkait kapankah pelaksanaannya dan syarat yang harus disiapkan apa saja. Asyafina, silahkan terlebih dahulu membuka laman admission.itb.ac.id. Di situ juga sudah ada informasi, tapi silahkan akan dijawab oleh Pak Irfan secara general mungkin ya Pak. Silahkan. Baik, ini mungkin saya jawab secara umum saja dulu ya. Untuk program sarjana internasional ITB ini akan diselenggarakan di 3 gelombang. Gelombang pertama seperti yang tadi sudah disampaikan akan dimulai sekitar pertengahan Februari, namun masih terbatas. Jadi hanya untuk mahasiswa WNA atau WNI yang berasal dari sekolah di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, mungkin untuk Asyafina ini karena asalnya dari Lab School ya, dari Jakarta ya. Mungkin baru bisa ikut di gelombang kedua atau gelombang ketiga yang nanti kami buka di sekitar bulan April untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga itu sekitar bulan Juni. Nah, untuk persiapannya sebenarnya informasinya sudah disampaikan ada di laman admission, boleh dilihat-lihat saja. Pada dasarnya ITB akan meminta beberapa persyaratan. Yang pertama adalah nilai raport ya, semester 1 sampai semester 5, kemudian ada kemampuan bahasa Inggris, karena memang ini kelas internasional ya, Anda mungkin wajib nanti kan harus exchange ke luar wilayah Indonesia, nah itu harus dikuasai tentu saja. Ada kemampuan bahasa Inggris dalam bentuk IELTS atau IBT TOEFL, ini harus Anda kuasai. Nah, satu lagi mungkin ada EQ Test, ITB EQ Test namanya, ini sejenis tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh ITB. Nah, ini nanti akan menjadi persyaratan bagi Anda untuk mengikuti program kelas internasional. Apa itu EQ Test ya? Ini potensi akademik ya, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Ini adalah untuk melihat ya Anda pada dasarnya punya minat, bakat, dan potensi seperti apa untuk belajar di ITB. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ya. Oke, mungkin itu saja. Iya. Informasi lengkapnya bisa dilihat ada di admission.itb.ac.id. Yang jurusan itu betul ya? Nah, untuk pemilihan, nah untuk program sarjana internasional ini memang memilihnya langsung ke program studi. Jadi enggak ke fakultas atau sekolah ya. Bisa langsung memilih program studi. Jadi kalau misalnya Anda minatnya ke, katakan program studi manajemen, Anda enggak pilih SBM, Anda pilihnya langsung program studi manajemen. Pilihan keduanya saya mau ikut yang SBM juga tapi yang wirausahaan. Boleh, silakan. Jadi ada dua-duanya pilihannya di SBM, silakan. Boleh, karena memang pilihannya ke program studi. Ya, karena memang yang menyediakan kelas internasional masih terbatas ya, masih ada 6, kemudian tambah yang jalur internasional berapa? 18. Ada 18. Tapi yang memang betul kelas internasional itu baru 6. Baru 6. Iya, gitu. Oke, siap. Kita akan melanjutkan lagi. Nah, ini dari Majesty Resid, dari SMKS Kristen 2 Tomohon. Wah, luar biasa. Nah, izin bertanya, apakah ITB menyediakan beasiswa selain dari KIPK? Baik, saya jawab secara umum. Yang pertama, tentu ITB ingin menyediakan pendidikan yang terjangkau. Namun, tidak mungkin seluruhnya akan bisa ditangani oleh ITB, begitu ya. Kalau ditanya apakah menyediakan beasiswa, yang uangnya dari ITB itu ada dalam bentuk beasiswa UKT. Tetapi sekali lagi jumlahnya tentu tidak mungkin semuanya minta begitu ya. Jadi itu harus dipahami. Kemudian yang kedua, ITB itu juga punya partner yang menyediakan beasiswa. Jadi memang itu kalau siapa nih? Ini saya nggak tahu D atau Kak, saya nggak tahu. Majesty ini misalnya lihat, coba lihat aja, googling aja. Beasiswa ITB gitu, nanti akan masuk ke websitenya Direktorat Kemahasiswaan. Di sana nanti ada bagian beasiswa, di sana itu bisa dilihat
siapa saja partnernya. Tapi sekali lagi itu jumlahnya terbatas. Jadi tidak mungkin ITB menyediakan beasiswa ke seluruh mahasiswanya. Begitu itu. Oke. Pastinya juga ada subsidi silang ya Pak ya? Oh iya betul. Jadi itulah sebabnya kenapa kami membuka seleksi mandiri kelas internasional. Itu salah satunya adalah membantu sebenarnya kalau dikatakan membantu ITB ya, tetapi dalam rangka untuk membantu mahasiswa lain yang memang membutuhkan support begitu ya. Jadi itu bukan dalam rangka, mohon maaf nih, supaya dosennya jadi kaya-kaya, bukan gitu ya, tapi kembali ke mahasiswa kembali. Jadi itu konsep kenapa kami menyelenggarakan seleksi mandiri. Oh ya, satu lagi mungkin saya agak beda. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Irfan, tapi nanti saya akan jelaskan secara khusus di sesi yang berikutnya nanti ya Pak Irfan ya, tentang seleksi mandiri. Jadi tadi ada yang namanya program seleksi mandiri dukungan daerah 3T. Ini penting. Jadi kalau tujuannya, kalau ditanya itu sebenarnya bukan hanya sekedar membantu biaya, bukan. Tapi sebenarnya kami ingin mengindonesiakan ITB. Jadi pesannya itu, kami ingin mengindonesiakan ITB. Karena kami tahu bahwa kondisi di daerah 3T itu tentu lebih, kalau kata Pak Irwan tadi, lebih sulit dibandingkan yang daerah perkotaan seperti di Bandung, Jakarta, mungkin Jogja, Surabaya, dan seterusnya. Nah, kami beri dukungan itu. Dukungannya apa? Beasiswanya adalah 100% selama berkuliah di ITB, bahkan biaya pendaftarannya pun 0. Jadi kami sudah terima 3 mahasiswa dan mahasiswi tahun lalu 2022 ini sebagai supaya semangat gitu ya untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang SMA-nya di 3T, kami sudah terima 3 mahasiswa dari daerah 3T dan alhamdulillah prestasinya baik. Jadi artinya ITB berhasil mendapatkan potensi-potensi terbaik dari daerah 3T. Ya, jadi ada 2 mahasiswa, 1 mahasiswi, satu dari Mentawai. Jadi saya senang sekali ini ada Mentawai kuliah di sini dengan satu dari Nias. Ya, pulaunya juga sangat jauh ya dari Sumatera, kemudian satu dari Kupang. Jadi ini ya kita berharap kita bisa makin banyak mahasiswa-mahasiswa dari daerah 3T tadi, tapi syaratnya satu ya, bukan wilayah kotanya, bukan wilayah tinggalnya, bukan, tapi SMA-nya di sana. Jadi itu yang menjadi pembeda ya. Jadi begitu Mbak Ajeng. Oke, luar biasa. Ini juga tentunya menjadi angin segar. Betul. Informasi yang tentunya terus dinantikan ya Pak ya terkait beasiswa ini ya Pak ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Kania dari SMA IT Raudatul Jannah. Nah ini mungkin tadi juga ya Pak ya sudah disampaikan dijawab, saya pikir, terkait passing grade ya, atau nilai di SITH ataupun stay. Gitu ya Pak ya. Karena sebetulnya seperti tadi Pak Arief sampaikan, passing grade itu sebetulnya bukan jadi tujuan kita gitu ya Pak. Betul. Yang penting adik-adik menyiapkan dirinya sebaik mungkin gitu ya. Itu juga. Oke, kita selanjutnya dulu ini dari Zahra dari SMAN 23 Bandung. Ini apakah bisa mengambil program peminatan semua untuk pilihan 1 dan pilihan 2 di SNBP yang sama-sama di ITB? Nah ini Pak Irfan yang tahu. Pak Irfan. Saya malah ngerti. Baik, ini Monggo, Pak. saya coba jawab ya. Jadi bila ikut SNBP, saya belum bilang peminatan ya, baru SNBP-nya aja ya. Bila seorang calon mahasiswa ikut SNBP, maka ada 2 pilihan yang disediakan. Ya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama dan pilihan kedua boleh berasal dari perguruan tinggi yang sama. Jadi pilihan 1-nya di ITB, pilihan 2-nya di ITB, boleh silakan. Ya, dengan catatan bila pilihan mahasiswa itu lebih dari 1, pilihan berikutnya atau salah satu pilihannya harus ada di provinsi di wilayah asal SMA-nya. Ya, gitu. Jadi misalkan nih Anda berasal dari Bandung, gitu. Pilihan 1 Anda ITB, pilihan 2 Anda bebas di mana saja di luar Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau misalnya Anda berasal dari Surabaya, ya, pilihan pertama ITB, maka pilihan kedua Anda harus ada di Jawa Timur. Ya, demikian. Iya. Tapi kalau pilihan Anda cuma 1,
gitu. Anda boleh memilih di mana saja di seluruh Indonesia. Misalnya tinggalnya di Papua, pilihannya cuma satu di ITB saja, pilihan satu saja, pilihan duanya dikosongin, nggak apa-apa boleh. Ya, jadi tidak jadi persyaratan. Baik, nah terkait SNBP peminatan, karena memang pilihan satu dan pilihan dua boleh dari perguruan tinggi yang sama, jadi pilihan satunya boleh di ITB, pilihan duanya boleh di ITB juga. Nah untuk SNBP peminatan tentu saja dua-duanya boleh dari ITB. Misalkan pilihan satunya peminatan di FMIPA IPA gitu, pilihan duanya peminatan di SITH rekayasa, silakan boleh ya, jadi nggak masalah. Oke, sip, berarti boleh jawabannya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada Naufan Hanif dari SMA IT Umulkuro Bogor. Wah, luar biasa ya. Apa saja yang dipertimbangkan dan dinilai jika ingin masuk FTMD? Wah, Pak Arief ya. Ya, silakan Pak. Baik, saya jawabnya bukan sebagai dosen di FTMD, tapi di sini saya umumkan tadi aja. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di Naufan ya, ini saya kira ini kayaknya siswa. Jadi kalau penilaian sebenarnya ya sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, kalau SNBP itu berdasarkan rapor, nilai apa yang diperlukan, yang perlu bagus, kami sudah berulang kali menyampaikan semuanya itu penting, bahkan sudah diatur oleh pemerintah sekarang bahwa tidak boleh membedakan lagi, porsinya harus 50% semua rata-rata begitu ya, itu adalah aturan yang harus kami ikuti begitu, dan itu sudah dilaksanakan sebenarnya oleh ITB. Jadi sebelum peraturan dari kementerian itu dikeluarkan, kami pun juga sudah mengambil cara seperti itu. Jadi tidak ada kok, oh kalau FTMD maka nanti fisika kimia, enggak. Kami melihat secara holistik, karena nanti Anda misalnya contoh ekstrimnya nih, ekstrim udah enggak terjadi. Anda misalnya fisika kimia matematikanya bagus sekali, tapi bahasa Inggrisnya enggak bisa sama sekali, ya repot. Kenapa? Nanti Anda kuliah di ITB tidak bisa mengikuti membaca dalam bahasa Inggris, ya repot kan. Jadi atau bahasa Indonesianya nggak bisa sama sekali begitu, atau jelek sekali, itu juga sulit begitu ya. Jadi kami menganggap semua mata pelajaran itu penting. Nah kalau SNBT memang nanti ada ujiannya, itu kan melalui ujian UTBK yang topiknya hanya tes skolastik ya, tes skolastik. Ya, jadi itu yang akan dipakai penilaian gitu dia. Oke. Siap. Oke, kita lanjutkan lagi agar masih banyak kita bisa masih menjawab pertanyaan ya Pak ya. Ya. Oke, ini dari Jahwan Nabila Putri dari SMAN 1 Unggulan Muara Enim. Wah, luar biasa. Oke, izin bertanya, jika memilih suatu fakultas dan ketika pemilihan TPB dan penentuan prodi, apakah bisa salah satu dari 3 pilihannya ke fakultas lain? Wah. Silakan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih. Tentu saja ya, ini perlu saya jawab. Bila Anda diterima di salah satu fakultas di ITB, itu berarti Anda hanya diterima di situ, ya. Misalkan diterimanya di FMIPA IPA tadi ya. Ya tentu saja Anda dinyatakan diterima hanya di FMIPA IPA, tidak di fakultas lain, ya. Jadi belum tentu Anda bisa dinyatakan lulus di FMIPA yang matematika kalau Anda dinyatakan lulus di FMIPA IPA. Ya, karena memang Anda hanya diseleksi untuk fakultas tersebut. Nah, otomatis pada saat pelaksanaan penjurusan di TPB, Anda hanya bisa memilih program studi yang ada di fakultas tersebut. Ya, tidak bisa lintas fakultas. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup menjawab. Siap. Silakan mungkin Pak Arief ada yang ditambahkan. Ya, memang betul seperti disampaikan tadi. ITB itu tadi ada yang penting sebenarnya mungkin terkait dengan mekanisme penerimaan dan juga setelah jadi mahasiswa ITB. Sudah disampaikan oleh Pak Irfan sebenarnya. Yang pertama, ITB itu hanya bisa menerima mahasiswa masuk ke ITB 1 kali. Jadi tidak bisa mengulang kemudian masuk ITB lagi. Ini mohon maaf karena ada kasus bahkan Mbak Ajeng ya. Jadi ada mahasiswa sudah diterima di salah satu program penerimaan mahasiswa, kemudian ternyata mengikuti program lagi, ikut seleksi lagi dan diterima dan kemudian kami batalkan. Jadi kami batalkan, ya mohon maaf karena itu kebijakan ITB. Tadi alasannya Pak Irfan sudah menyampaikan ini demi pemerataan. Yang ngantri itu banyak gitu ya. Nah kalau ditanya apakah bisa pindah, bisa tapi sangat sulit. Kenapa? Karena ada syarat akademiknya. Jadi kalau di dalam peraturan akademik itu ada syarat kalau ingin pindah program studi, yang pertama IPK-nya harus di atas 3,5. Itu yang pertama. Yang kedua program studi ini harus ikhlas gitu ya. Jadi yang mau di luar ya mau, yang menerima juga mau ya. Kan
keluar kan juga harus ikhlas dong kan gitu ya. Yang kehilangan mahasiswa bagus juga, loh. Gitu. Jadi yang ketiga adalah Anda akan kehilangan waktu 1 tahun. Jadi menentukan program studi itu penting, jadi mohon diperhatikan saja sejak awal. Jangan hanya saya masuk dulu, yang penting nanti saya mau pindah. Itu tidak mudah itu di ITB, gitu. Iya, itu dia. Jadi kalau memilih program studi juga seperti one of the biggest decision in life. Betul. Iya kan Pak, ketika adik-adik nanti mau kuliah gitu. Jadi jangan sampai udah mulai masuk, udah mulai mengenal, tapi ternyata aduh kok aku kurang suka terus diputusin, daftar lagi tahun depannya gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Ini dari Fasya Nadira Aristawati dari SMK Taruna Terpadu. Ini untuk jalur lewat SNBP, untuk masuk Fakultas Teknologi dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, apa saja mata pelajaran khusus jurusannya agar bisa masuk ke jurusan kuliah itu? Seperti tadi sudah disampaikan ya Pak. Ya, mungkin gini aja, saya sampaikan. Kami sudah mempunyai tadi slide ya, silahkan Fasya ini melihat di link tree yang kami share. Di sana ada mata pelajaran apa yang dibutuhkan tetapi selama belajar di stay. Ya, bukan untuk seleksi. Karena kalau seleksi kami tidak punya mengarah kepada mata pelajaran tertentu saja, tidak. Gitu. Sekali lagi karena itu ada aturannya juga, tadi saya ulang lagi 50% semuanya dan seterusnya. Jadi tapi kalau Dek Fasya ingin masuk stay, tolong lihat di slide yang kami share ya. Di sana itu, saya ingin masuk di stay. Saya harus punya mata pelajaran apa ya? Saya udah belajar di semua nih. Cocok, berarti silakan nanti mendaftar. Silakan gitu. mendaftar. Ya. Oke, semakin menarik pertanyaannya ya. Dan semakin spesifik gitu pertanyaannya, luar biasa. Ini antusiasme dari para calon mahasiswa ITB. Ini kita akan melanjutkan lagi, ini dari Gita Amanda dari Deli Serdang. Wah, SMA unggulan CT Arsa Foundation. Luar biasa ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaannya terkait apakah alumni satu jurusan memiliki pengaruh besar terhadap kriteria penerimaan mahasiswa baru ya Pak Bu, silahkan. Ya, saya menjawabnya dengan analogi. Jadi kalau tidak ada mekanisme khusus di ITB tidak ada. Tapi prinsipnya alumni itu tidak hanya sekedar untuk penerimaan, tapi di bidang-bidang lain tadi saya sampaikan. Kalau ada alumni bekerja di satu perusahaan, prestasinya baik, tentu perusahaan ini akan sangat senang hati kalau akan menerima alumni dari sekolah yang sama. Jadi kurang lebih analoginya seperti itulah. Tetapi mekanismenya tidak kemudian artinya berarti ITB tidak pernah menerima calon mahasiswa dari SMA yang tidak punya alumni. Tidak juga, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Kami sudah punya mekanisme bagaimana kami bisa mengidentifikasi calon mahasiswa yang sudah memang SMA-nya punya alumni di ITB ya, atau yang belum punya alumni di ITB. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, jadi jangan khawatir Gita, yang penting persiapkan dirinya sebaik mungkin. Nanti rekan-rekan di ITB yang akan meracik dan tentunya juga akan memutuskan ya, begitu ya. Apakah nanti Gita masuk ke ITB atau misalnya ke jurusan yang lain tapi di ITB juga. Alhamdulillah ya. Oke, ini ada dari Neng Risna dari Karangnunggal. Nah, ini pertanyaannya, di sekolahnya Neng Risna baru ada satu yang keterima di ITB Jatinangor. Apakah besar peluangnya dari sekolah saya untuk angkatan selanjutnya yang diterima di ITB? Silahkan, mungkin Pak Arif, Pak Irfan ya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini jawabannya sudah ya, baru pada pertanyaan sebelumnya barusan. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan Pak Arif, tentu saja alumni ada pengaruhnya ya, ada cukup menentukan, tapi tidak satu-satunya faktor ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan analoginya, memang alumni memang akan memberikan nilai lebih pada saat penerimaan mahasiswa baru. Dan bukan cuma pada penerimaan mahasiswa baru ya, pada hal-hal lain juga ada. Tapi tentu saja ITB sudah punya mekanisme sendiri, sudah punya formula sendiri untuk melakukan seleksi ya. Jadi jangan khawatir, yang penting Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik, berprestasi, ya tentu saja peluang selalu ada gitu ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ini ada dari pertanyaan selanjutnya dari Arkila dari SMA 5 Bandung. Izin bertanya, berarti waktu pada saat sesi mungkin Bu Arkila atau ya siapa tahu Bapak Ibu guru pada saat open house ya,
mengikuti sesi bincang guru. Nah, di situ ada materi terkait mata pelajaran pendukung untuk SNBP. Tapi mungkin lebih tepatnya sebagai gambaran pelajaran yang dominan di fakultas tersebut. Apakah demikian, Pak? Betul, memang betul. Karena waktu itu kan Desember ya, itu juga peraturannya pun maksudnya aturan tentang SNBP, SNBT itu belum keluar itu. Atau keluar baru sehari ya, sehari. Jadi kami tidak ada kaitannya waktu itu dengan SNBP karena waktu itu kami mempersiapkan aturan dari pemerintahnya memang belum ada. Sehingga kami hanya menyampaikan kalau siswa itu ingin masuk ke suatu prodi tertentu di ITB, maka sebaiknya pada saat SMA mengambil mata pelajaran atau mengikuti mata pelajaran sesuai dengan arahan kami. Kira-kira begitu jawabnya. Betul, dan saya juga terkait SNBP juga kita justru punya sesi hari ini untuk lebih menjelaskan lebih lanjut ya Pak ya. Nah, itu dia. Oke, jadi ini semacam updating informasi kembali ya Pak ya, karena kebijakan terus berubah ya Pak ya. Kita harus mengikuti nih gitu ya. Jadi adik-adik juga harus update gitu ya dengan cek halaman admission.itb.ac.id. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Hikmatun Nasihah dari MA Agus Salim, izin bertanya, apakah ada peluang beasiswa untuk anak tahfiz? Silakan. ITB tidak membuka program prestasi secara khusus. Jadi maksud saya begini, kami belum punya jalur penerimaan jalur prestasi. Kalau di perguruan tinggi lain menyebutnya seperti itu, jalur prestasi. Kami belum ada. Namun di dalam SNBP calon mahasiswa atau siswa itu yang mendaftar ke ITB itu dapat mengupload prestasi non-akademik. Jadi bukti-bukti prestasi non-akademiknya. Silahkan disampaikan ke kami. Nah, pertanyaannya, apakah nanti ITB akan memperhitungkan? Ya, kami akan melihat itu. Jadi kami akan melihat, kami akan mempertimbangkan prestasi-prestasi non-akademiknya. Tetapi tetap syarat akademik tidak bisa, harus terpenuhi. Jadi tidak bisa ditawar gitulah. Itu yang kami lakukan sampai sekarang begitu. Gitu jawabnya. Jadi tentunya yang namanya prestasi itu menjadi nilai lebih ya Pak ya pada saat mendaftar ke ITB. Jadi pastikan dulu nilai akademik adik-adik juga sudah memenuhi syarat seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Oke, ini dari Ibu Dian selaku orang tua. Terima kasih Ibu sudah join di siang hari ini. Ini pertanyaan dari Ibu Dian mungkin terkait jalur SNBP non peminatan. Bagaimana cara memilih prodinya? Dan bagaimana kalau ternyata prodi yang dipilih saat tahun kedua daya tampungnya penuh? Tadi saya sudah disampaikan ya Pak ya. Apakah berarti tidak bisa memilih prodi seperti yang diharapkan saat awal mengikuti SNBP? Kebetulan berminat ke STR ya, prodi teknik biomedis. Amin ya rabbal alamin, semoga lolos ya. Silakan mungkin Pak Arif disampaikan ke Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Baik, jadi ini sebenarnya sudah disampaikan bahwa pemilihan program studi untuk mahasiswa ITB itu dilaksanakan pada setelah 1 tahun perkuliahan. Ya, perlu saya sampaikan ulang ya, jadi bahwa ITB itu menerima mahasiswa itu di fakultas sekolah. Ya, jadi untuk SNBP yang non peminatan, lalu SNBT, untuk SNBT seluruhnya ya, jadi tidak ada yang bisa ikut program peminatan karena semua proses seleksi dilakukan oleh SNPMB sehingga semua mahasiswa yang diterima lewat SNBT itu akan diterima di fakultas atau di sekolah ya. Baik. Jadi pemilihan program studi akan dilaksanakan setelah tahun pertama perkuliahan. Berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan minat mahasiswa, yang kedua berdasarkan hasil kuliah tahun pertama. Jadi prestasi tahun pertama itu sangat penting. Nah, untuk pemilihannya bagaimana? Jadi pada kasus di mana kuota dari salah satu program studi itu lebih kecil dari peminat, mahasiswa yang melamar ke program studi tersebut akan diseleksi berdasarkan hasil kuliah tahun pertamanya. Ya, jadi mereka yang kalah bersaing akan ada kemungkinan tidak dapat diterima di pilihan pertama. Ya, namun demikian tidak perlu khawatir karena ITB memberikan kesempatan
pemilihan itu sejumlah program studi yang ada di fakultas. Contoh untuk stay rekayasa itu kan program studinya cukup banyak ya. Ada teknik elektro, teknik biomedik, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, ya ada 4. Nah, pilihannya adalah 4. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Jadi silakan mahasiswa memilih sesuai minat. Jadi kalau misalnya tidak diterima di pilihan pertama, mungkin akan diterima di pilihan kedua atau pilihan ketiga. Ya, seburuk-buruknya pasti akan tetap diterima di pilihan keempatnya. Demikian ya. Nah, memang ada resiko untuk tidak dapat diterima di program studi yang paling diminati. Ya, tapi itu resiko ya. Dalam artian bila memang ingin diterima di program studi yang diminatinya, ya usahakanlah hasil pendidikan di tahun pertamanya, usahanya di tahun pertama ya demikian kerasnya sehingga prestasinya juga akan baik. Mungkin saya tambahkan supaya nggak serem amat ceritanya Pak Arif. Ini cerita cerot ya. Gini, ITB itu setiap tahun hanya menerima sekitar 5.000-an mahasiswa baru sarjana. Yang mendaftar itu 800.000. Coba bayangkan, dari 800.000 mahasiswa yang ikut proses di seleksi di SNBP, SNBT, ITB hanya bisa menerima 5.000 saja. Nah, stay itu sekitar 500, kalau nggak salah ya, 500-an. Stay rekayasa itu sekitar 300 atau 250. Jadi 250 dari 800.000. Yang dipikirkan harus itu dulu. Saya masuk 250 orang dari 800.000. Itu kan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah di ITB itu potensinya luar biasa. Mau apa? Mau belajar apapun kami akan fasilitasi. Mau bahkan begini, Pak saya bisa nggak 1 semester exchange atau pertukaran pelajar ke luar negeri? Boleh nggak? Boleh. Gimana caranya Pak? Karena saya nggak tahu perguruan tinggi asingnya. Nanti Prodi akan membantu. Anda mau kemana? Wah itu dibantu itu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa beasiswa dari perguruan tinggi asing untuk mahasiswa ITB gitu. Jadi intinya begini, kalau pilihan pertama yang diinginkan belum diterima, syukurnya jangan turun. 250 dari 800.000. Nah gitu kan, jadi syukurnya nggak boleh turun. Tetap harus bersyukur dan berusaha keras. Karena kami dalam membuat, kan fakultas itu kan ada keserumpunan. Jadi begini contoh, biomedis dengan teknik elektro, dengan teknik tenaga listrik, dengan teknik telekomunikasi, itu sebenarnya masih, ya dulu itu satu bapak ibu itu, kemudian hanya jadi 4 anak aja gitu. Jadi masih ada gen-gennya begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah yang kedua, ini program baru nih. Nanti saya mau jual nih di bulan Mei. Beneran ini. Betul. Kami berharap, sekarang saya beri contoh ini biar contohnya keren. Saya akan memberi contoh pembandingnya itu, kan contohnya biar jangan cuma selevel. Di Cambridge. Cambridge itu punya program untuk bachelor kan 3 tahun, 6 semester. Kemudian dia ada setahun lagi, kalau nambah bisa jadi magister. Ya. Nah di Cambridge itu, walaupun mereka masuk di level bachelor, itu jarang yang berhenti di bachelor. Berhentinya di mana? Di magister. Nah itu yang nanti akan kami jual. Jadi kalau nanti inginnya teknik biomedis, jangan khawatir. Nanti masih ada kemungkinan pada saat S2-nya bisa ke prodi yang lain gitu ya. Jadi itu yang memang menjadi peluang. Memang teknik biomedis sekarang belum ada S2-nya. Tetapi peluang-peluang, belum ada ya? Belum ada ya. Jadi peluang-peluang lain itu masih terbuka luas. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya harus diterima di program studi yang bukan merupakan pilihan pertama. Yang penting adalah tidak boleh bersyukur, ya, tidak boleh kurang syukurnya, tidak boleh kurang syukurnya. Yang kedua, kemudian tidak boleh menyerah, udahlah saya nggak semangat lagi, kemudian meninggalkan. Coba ingat lagi, Anda dipilih 1 dari 800.000 orang. Gitu, Mangga. Luar biasa Pak Arif. Jadi tentunya juga nanti akan ada program yang baru ya Pak ya. Betul. Nanti bulan Mei kami rencananya akan informasikan. Tapi memang ini khusus untuk mahasiswa ITB dulu. Nah, jadi itu yang sudah masuk di program sarjana,
nanti pengen langsung integrasi dengan S2-nya, nah itu kami sudah siapkan. Ini teman-teman program studi sedang menyiapkan, nanti bulan Mei kami akan buat open house khusus untuk yang ini. Gitu. Luar biasa. Mungkin Pak Irfan yang ditambahkan kembali Pak? Ya sedikit mungkin ITB juga memiliki apa yang namanya mata kuliah pilihan luar. Nah jadi pada saat seorang mahasiswa diterima di satu program studi, ada beberapa SKS yang boleh diambil di luar program studi tersebut. Nah ini bisa dimanfaatkan, misalnya diterima di biomedis tapi masih tertarik di program studi yang lain, silakan mengambil mata kuliah pilihan luar di program studi tersebut. Iya, dan kita punya sebenarnya namanya major dan minor. Iya. Minor itu masih memungkinkan, jadi mahasiswa itu boleh mengambil sampai 15 sampai 18 SKS kalau tidak salah, itu mengambil di program studi lain, dan nanti di transkripnya dituliskan bahwa yang bersangkutan itu, misalnya saya majornya teknik mesin, tapi minornya adalah teknik biomedis, itu boleh. Bisa itu. Dan bayarnya sama loh. Enggak nambah itu. Bayarnya sama loh, kan enak toh? Sit in ya Pak ya? Langsung semua bukan sit in. Nanti dia dapat transkrip. Dapat transkrip resmi, dan di situ dituliskan di transkripnya bahwa majornya misalnya saya Arif Haryanto major teknik mesin, minornya teknik biomedis. Itu bisa. Biasa. Gitu. Jadi satu alternatif ya. Betul. Luar biasa. Ini jadi semakin menarik nih. Jadi nggak perlu takut ya sebenarnya. Betul. Tadi ya satu orang dari 800.000 yang mendaftar loh ya. Jadi satu hal yang perlu disyukuri, dan tentunya jangan lupa untuk terus berusaha ya Pak ya, kita sampai selesai ya kuliahnya dengan baik, alhamdulillah. Nah ini ada selanjutnya, ini dari Reziva Larena Sarisha, izin bertanya terkait SNBP, apakah bisa pilihan 1 dan 2 di ITB jurusannya sama tetapi beda kampus? Ya tadi mungkin sudah disampaikan juga, misalnya pilihan 1 di Ganesha, pilihan 2-nya di Cirebon, tetapi jurusannya sama. Silakan. Baik, ini saya jawab ya. Baik, jadi jawabannya bisa, karena memang beda kampus artinya beda kode pilihan tuh di SNBP-nya, atau di SNBT juga sama ya, beda kampus itu beda kode pilihan. Artinya bisa dipilih sebagai pilihan 1 dan pilihan 2. Contoh nih ya, saya ambil yang paling mudah mungkin Fakultas Teknologi Industri. Di Fakultas Teknologi Industri Kampus Ganesha dan di Fakultas Teknologi Industri Kampus Cirebon, dua-duanya memiliki program studi teknik industri. Jadi kalau ingin memilih teknik industri di Cirebon sebagai pilihan pertama dan pilihan keduanya adalah teknik industri di Ganesha, boleh itu. Enggak masalah, secara pilihan itu malah disediakan begitu ya. Jadi silakan aja memilih, misalnya di FITB, di Ganesha maupun di Cirebon ada program studi oceanografi, dua-duanya ada tuh. Ingin oceanografi Ganesha sebagai pilihan pertama dan oceanografi Cirebon sebagai pilihan kedua, itu diperkenankan. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini berlaku di SNBP dan SNBT, silahkan saja gitu ya. Ya, jadi ada beberapa prodi itu dilaksanakan secara kelas paralel, yaitu di Cirebon ada TI, kemudian ada PWK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian ada oceanografi, lalu kemudian ada 4 prodi dari 3 prodi dari FTTM ya. Jadi kami masih baru 7. Satu lagi KRIA, ya KRIA dari FSRD itu diselenggarakan di sana, dan itu ada pilihan tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, bisa dipilih gitu. Bisa dipilih. Jadi pastikan ketika memilih juga kode di akhir ya Pak ya. Betul. Itu juga diperhatikan. Jadi boleh tuh pilih pilihan 1 dan 2 dengan jurusan yang sama di lokasi kampus yang berbeda. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kalista Naura dari SMK Raden Umar Said. Ini bertanya terkait jalur SNBP FSRD, pengumpulan portofolionya, portofolio seni rupanya, bagaimana dan di mana, katanya seperti itu. Silakan mungkin Pak Irfan. Baik, ini saya jawab nih kelihatannya. Jangan Pak Irfan. Baik, jadi pada pelaksanaan SNBP dan SNBT, jadi dua-duanya nih ya, SNBP dan SNBT, untuk pemilih FSRD ITB memang akan dimintakan portofolio seni rupa. Kapan dimintakannya? Yaitu pada saat Anda mendaftar sebagai peserta SNBP atau SNBT di portal SNPMB. Jadi saat Anda mendaftar nih, begitu Anda pilih FSRD ITB, akan diminta portofolionya. Nah,
permintaan portofolio ini pun tidak sembarangan ya. Jadi akan ada soalnya di sana, akan ada informasi bagaimana portofolio yang harus dibuat dan diunggah di portal SNPMB tersebut saat pendaftaran SNBP atau SNBT. Kapan melakukan pengunggahannya? Selama masa pendaftaran SNBT atau SNBP. Jadi misalkan nih, Anda ikut SNBP, ingin pilih FSR di ITB, maka pada tanggal 14 Februari besok nanti Anda mendaftar, Anda akan mendapat informasi. Ini loh portofolio yang harus dibuat. Silakan dibuat dan diunggah paling lambat pada masa pendaftaran berakhir, yaitu tanggal 28 Februari. Demikian ya, mudah-mudahan ini sudah jelas. Ya, jadi pastikan juga tadi tanggal-tanggal penting yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan juga itu dicatat adik-adik semua gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlewat begitu ya. Oke, ini adalah 2 pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Irfan dan Pak Arif. Oke. Ini dari Nanda Tirta Komalaria. Ini dari SMA N1 Unggulan Muara Enim lagi. Nah, ini ada apakah lintas jurusan Soshum ke Saintek melalui jalur SNBP sudah berlaku di ITB? Ya. Kami mengikuti regulasi dari pemerintah dan ini diizinkan. Jadi prinsipnya itu diizinkan. Jadi kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan misalnya ada siswa di SMA-nya adalah mengambil peminatan, apa nama istilahnya itu? Jalurnya. Jalur IPS, kemudian dia ingin masuk ke ITB di bidang engineering, itu bisa. Tapi sekali lagi kami berpesan, tadi yang di awal tadi kami sampaikan, mohon diperhatikan kemampuan dasarnya itu nanti akan cukup atau tidak, begitu. Itu yang penting. Kalau misalnya meyakini enggak saya cukup Pak, ya silahkan. Kami tidak bisa menutup kemungkinan itu. Tetapi kalau tidak, tolong dipertimbangkan supaya jangan sampai nanti sudah diterima lalu kemudian mengalami kesulitan pada saat kuliah. Sayang nanti, gitu. Ya. Oke. Mungkin Pak Irfan ada yang ditambahkan Pak? Saya rasa cukup ya? Mungkin sedikit saja ya, lintas jalur ini kelihatannya sudah tidak diperlukan lagi istilahnya. Karena secara regulasi memang sudah tidak ada lagi jalur Saintek atau Soshum ya yang diberlakukan baik di SNBP maupun SNBT. Ya mungkin itu aja. Siap. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, mohon izin. Ini dari Almira dari SMA 4 Semarang. Nah, ini juga mungkin informasi untuk para calon mahasiswa ITB yang saat ini menyaksikan dari luar Bandung ataupun juga dari luar Provinsi Jawa Barat ya. Jadi pastikan adik-adik mendengarkan informasi secara lengkap ya. Pertanyaannya adalah bagaimana peluang untuk diterima melalui jalur SNBP bagi yang sekolahnya berasal dari luar Provinsi Jawa Barat? Apakah terdapat pembatasan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima? Silakan Pak Arif. Jawab saya begini, ITB itu milik Indonesia, ya, yang kebetulan berlokasi di Provinsi Jawa Barat.